Tuhan yang mana yang kamu maksud? Ya ini kan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ada berapa? Kamu. Pemahaman Tuhan itu tidak dipaham secara numerik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurudaku, Bang Jomal. Masa Tuhan kamu pahami secara numerik? Maka saya bilang umat Islam jadi bodoh karena pemahaman seperti ini. Gimana nih Bang Jomal? Apalagi Indonesia aja nggak ngerti gimana ini Bang Jomal. Silakan. Lebih parah lagi. Ya, jadi teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita diskusi dengan saudara kita non-muslim, memang kita tidak bisa berharap mereka menggunakan akal di dalam menjabarkan kepercayaan mereka. Langsung. Kenapa bisa demikian? Karena memang di dalam kitab mereka 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan pemikiran manusia. Kutip satu ayat, tidak melihat arasi keseluruhan dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Jadi jangankan kecerdasan manusia. Nah, kalimatnya enggak gitu. Coba buka 2 Korintus berapa? Tuhan saja, 2 Korintus berapa? Pengetahuan Tuhan saja itu dirubuhkan. 2 Korintus berapa? Jangan 2 Korintus 10 nomor 5. Oke, saya bacakan. Iya, silakan. 2 Korintus 10. Jadi wajar teman-teman kalau mereka jadi bulan-bulanan karena mereka dasar pijakannya jangankan pengetahuan mereka sendiri. Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan demi untuk menggiring manusia kepada iman menuju kepada Kristus. Jadi digiring mereka kepada Kristus. Saya bacakan kalimatnya. Dengan jangan sampai tanpa kamu salah memahami kalimat. Menggunakan akal gitu. Silakan. Kami mematahkan setiap siasat orang loh, bukan Tuhan. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Oke. Nah, untuk apa? Untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, kamu gimana sih kamu? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu terjemahan yang dibuat-buat teman-teman sekalian. Pagi-pagi sudah dusta, jangan gitu. Di dalam bahasa Yunani diceritakan bahwa katereo itu. Ngerti bahasa Yunani enggak? Nanti saya tanya bahasa Yunani enggak ngerti gimana? Artinya membinasakan. Oke, sekarang saya tanya di ayat itu kata kerja utama dalam bahasa Yunaninya logismos itu adalah pemikiran. Berarti itu kan kamu hanya ambil satu mengatakan kata. Membinasakan pemikiran. Logismos itu kata benda atau kata kerja? Pemikiran itu logismos. Artinya membinasakan pemikiran. Jadi kamu pikir logismos itu menyimpulkan seluruh kalimat, menerangkan seluruh kalimat. Ketinggian itu dalam biar nggak kayak pasar, pendeta. Bahasa Yunani kemudian diterangkan di original teksnya hopsumo itu ketinggian. Gnosis pengetahuan. Jadi pengetahuan Tuhan, ketinggian pengetahuan theos dewa itu dirubuhkan. Jadi ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Oleh siapa? Oleh doktrin menuju kepada Kristus. Itu fakta. Jadi kalau misalnya teman-teman kita Kristen ini dalam bernarasi tentang konsep Tuhan, tentang konsep kita, keselamatan dan seterusnya, itu tidak seimbang, tidak searah dengan apa yang tertuang di dalam Bible. Itu dikarenakan memang saudara-saudara kita ini tidak diajarkan untuk beragama berdasarkan olahan pikiran. Tentu kita ingat seorang pendeta senior bernama Martinale. Martinale itu dengan tegas, lantang, tanpa malu-malu mengakui. Apa pengakuannya Martinale? Orang Kristen itu beragama bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan kepercayaan saja. Karena akal itu bisa membinasakan, kata dia. Akal lah yang membuat peperangan di atas muka bumi ini. Maka Martinale sebagai pendeta senior itu acap kali menerangkan bahwa kekristenan itu tidak diusung dari berpikir, tapi kekristenan itu diusung dari dogma, doktrin, menggiring kepada keyakinan, kepercayaan tertuju kepada Kristus. Nah itu dalil
2 Korintus 10 nomor 5 itu tidak bisa dipungkiri. Belum lagi kalau kita lihat di 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil. Itu dalil. Jadi ya wajar kalau tadi guru kita menunjukkan Allah Tuhan, Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Tuhan, ada berapa Tuhan? Ya 3, tapi mereka memaksa 1. Kenapa? Itu tadi kecerdasan dihilangkan, kemampuan berpikir cerdas itu dilenyapkan. Ya mau kayak mana? Kalau pemikiran dihilangkan, kecerdasan dihilangkan, kemampuan berpikir dilenyapkan, kayak mana kira-kira jadinya manusia seperti itu? Ya sama seperti kambing, mirip seperti. Kenapa? Karena ada pikiran lagi, pengetahuan sudah nggak ada, kecerdasan berpikir, kemampuan berpikir, ya, keadaan pengolahan data di dalam otak itu dihilangkan, menggiring, menahan pemikiran manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu dalil. Jadi ya orang mengajak orang lain menyembah kepada asbak rokok pun bisa kalau pemikirannya dikebiri, pengetahuannya dimatikan, kemampuan berpikir cerdas itu kemudian dilenyapkan. Bisa asbak rokok disembah, bisa kalau otak orang itu dibunuh. Nah, saya kira inilah yang terjadi saudara-saudara sekalian, sehingga jangan heran kalau mereka mengatakan Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh juga Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Nah, kenapa bisa mereka menjawab 1? Ya kan itu tadi, kecerdasan, kemampuan berpikir, bahkan ketinggian pengetahuan Tuhan aja dilumpuhkan. Nah itu yang tertulis di dalam original teksnya ketika kita jujur menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Juma. Waalaikum. Silakan Bang. Ya silakan. Kebenaran. Hebat ada di sini. Assalamualaikum Ustadz Arif. Nah, ada cloud. Cakiran lagi yuk. Ayo. Terima kasih Gunda. Oke, silakan. Yuk kita uji lagi kapasitas berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah apa yang disampaikan tentang dari Korintus tadi oleh Gunda, ternyata apakah fungsi otaknya berlaku dalam mengenal Tuhan? Kebenaran untuk saya ajak untuk mengenalkan saya Tuhannya, sampai detik ini pun saya menjadi goblok. Silakan ayo kenalkan saya siapa Tuhanmu, siapa ini Master of Kalam, Muris Kalam. Silakan ayo cekran lagi. Iya ya, saya sebenarnya kesini mau belajar tentang Islam, mau dapat hidayah. Ini mbok ya kalau kita bicara Alkitab lagi, ya saya kan ya sudah belajar lama, jadi kayaknya nggak perlu diajari lagi kan. Ajarilah saya Quran, biar saya ngerti, biar saya dapat hidayah begitu loh. Al-Quran itu Bung, ya silakan. Bung, Al-Quran itu petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Haza bayanul linnas wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk kepada manusia, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Anda tidak bertakwa, bagaimana Anda bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Tidak bisa. Al-Quran itu seibarat kata sebuah benda yang hanya bisa dikonsumsi, atau sebuah makanan yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah siap untuk mengkonsumsi. Seperti kacang-kacangan, itu harus dikonsumsi oleh orang yang punya gigi. Kalau orang tidak punya gigi seperti bayi itu belum bisa. Nah, inilah Al-Quran. Haza bayanul linnasi wa hudan wa mau'idatul lil muttaqin. Anda ingin belajar Quran? Ya bertakwa dulu dong. Minimal kalau Anda ingin belajar Quran, ditanggalkan dulu konsep paganisme yang telah mendarah daging di benak saudara. Kenapa? Karena kalau masih melekat mendarah daging dalam diri saudara, agama saudara ini, lalu belajar
mengaku ingin belajar Islam, yang ada nanti Anda jatuhnya kepada mengolok-olok. Kenapa? Ketika Anda berbicara mengenai Islam, Anda menggunakan akal sehat. Ketika Anda berbicara mengenai Kristen, akal Anda mati. Jadi Anda kritik terhadap Islam, tapi Anda telan aja terhadap Kristen. Ini kekeliruan besar. Kalau Anda ingin belajar Quran, sekali lagi, Al-Quran itu hanya pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sementara Anda bukan orang yang takut kepada Tuhan. Anda adalah orang yang tepuk tangan dengan matinya Tuhan sendiri. Tepuk tangan, jingkrak-jingkrak, tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi tidak cocok. Belum lagi dikatakan dalam Al-Quranul Karim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wal yatazakkara ulul albab. Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad yang penuh dengan berkah supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, sedangkan Anda masih dalam agama saudara. Tadi 1 Korintus 1:19 Anda diajarkan untuk tidak berakal sehat. 2 Korintus 10 nomor 5 Anda diajarkan untuk mematikan akal. Orang yang tak berakal, orang yang mematikan akal sama seperti orang gila. Orang gila bisa nggak belajar Quran? Ya nggak bisa, Cahayu. Lawa waras dulu. Maksudnya waras itu gimana? Anda kan sudah dewasa, bukan bayi, anak-anak, kanak-kanak, remaja, dewasa. Enggak. Anda adalah remaja. Artinya pada saat Anda remaja belajar Islam, lawang tanggalkan dulu iman Anda yang sekarang. Lepaskan diri Anda dari agama yang mematikan akal itu. Baru masuk ke ranah Islam. Coba lihat orang-orang yang mu'allaf itu. Orang-orang mu'allaf itu adalah orang yang menggunakan akal sehat. Ulul albab. Dan mereka mendapatkan pelajaran karena mereka menggunakan akal untuk berpikir. Maka mereka meninggalkan agama. Kenapa Anda mu'alaf? Agama saya tidak masuk akal, Bang. Nah, itu baru. Tapi kalau Anda masih ada di bawah kubangan kerbau, habis itu Anda minta dibersihkan, ya nggak bisa, Bang. Sampai 1 lautan kami gunakan untuk membersihkan diri Anda kalau Anda masih baring di kubangan kerbau, ya nggak bisa. Begitu juga ketika Anda merupakan botol yang tertutup rapat, kami lemparkan ke samudra, sekalipun setetes pun tak akan ada yang masuk. Anda hanya akan menjadikan olok-olokan itu, ajaran itu. Kenapa? Al-Quran hanya diperuntukkan bagi mereka yang berakal sehat. Itu Al-Quran. Waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran hanya diperuntukkan kepada orang yang berakal sehat. Nah, sementara bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda berakal sehat? 3 Anda katakan 1, manusia Anda katakan Tuhan. Gimana ceritanya? Bisa nggak dikatakan sehat itu? Nggak bisa. Jadi solusinya gimana? Ya pelajari dulu keyakinan Anda. Tanyakan kepada mereka yang netral. Mengajarkan Bible tanpa tendensi perpuluhan. Tidak untuk mengumpulkan banyak jemaat, ketenaran dan seterusnya. Bertanya, Bang Zuma, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan dalil di Bible seperti ini? Itu baru tanda-tanda orang yang mau menuju kepada Islam. Kalau datang-datang, saya ini kan sudah belajar Bible dan saya sudah paham. Sekarang yang saya tidak paham adalah Al-Quran. Kalau ente sudah paham Bible, tidak mungkin Anda masih Kristen. Justru karena Anda tidak paham Bible, Anda masih di Kristen. Sekali lagi, kalau Anda sudah paham Bible, mustahil Anda masih di Kristen. Anda masih di Kristen justru karena Anda masih buta dengan Bible. Camkan itu baik-baik. Oke? Jadi saya buka kelas untuk mengajar jemaat-jemaat gereja untuk belajar secara mandiri terkait dengan isi Bible itu sendiri. Ustaz Juma, Gitu. saya dapat kesimpulan. Berarti sekarang ini saya nggak boleh bertanya Qurannya. Oke, saya buka jam sekarang supaya Anda bertanya tentang Bible. Silakan. Bukan tidak bisa. Saya tentang Bible nih, kalau begitu. Ya silakan saudara Karo. Ya, siapa bisa dua-duanya, siapa saja yang bisa menanggapi, saya mohon tanggapannya. Ya silakan. Dalam Imamat 20 ayat 16, Imamat 20 ayat 16, bila seorang perempuan mendekati binatang
engkau harus membunuh perempuan itu. Nah ini yang menarik, ini yang membingungkan juga ini. Dan binatang itu, berarti dua-duanya dibun-bun. Nomor 18-nya. Mereka tertimpa atas mereka sendiri. Nah bagaimana itu dijelaskan? Padahal itu hewannya tidak punya salah itu. Mengapa dibun-bun juga? Iya. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kainnya, artinya lagi haid, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelehannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup lelehan. Nomor 18 kan? Di sini Imamat 20 nomor 16, dan juga ada yang sejalan semirip dengan itu, Imamat 20 15. Oh ya, beda satu ayat ya. Kalau di 15 itu laki-laki bersetubuh dengan binatang. Kalau di 16 tadi barusan perempuannya. Oke. Yang saya bingungkan itu sekali lagi, kok hewannya juga sama-sama dibun-bun padahal hewan tidak punya salah. Nomor 15-nya itu, Bang. Bila seorang laki-laki, dan 16-nya bila seorang perempuan. Artinya gini, kalau kita melihat manusia itu kan, kalau dalam Islam ya, sebagai muslim yang ditanya, di Islam itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu memiliki dua keadaan. Manusia itu bisa berlaku jahat dan bisa berlaku baik. Dia bisa berani terhadap hukum Tuhan dan bisa juga takwa, takut kepada hukum Tuhan. Itu potensi, apapun agamanya. Mau dia pendeta di depan kita, dia berkhutbah berapi-api, tapi di belakang layar bisa jadi dia maksiat. Begitu juga orang yang paham Islam. Bisa dia berkhutbah, menceramai orang, menasihati, tapi di belakang bisa maksiat. Artinya bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ini terikat kepada seluruh manusia. Manusia itu bisa menjadi baik, manusia itu bisa menjadi jahat tanpa ada pembatasan waktu dan batasan akidah. Nah, sekarang dalil di dalam Islam ada perintah membunuh binatang dan juga manusia yang bersetubuh dengan binatang tersebut. Itu ada dalilnya. Kemudian di Imamat 20 itu juga ada perintah. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena itu tadi, misalnya Pak Bom, ini misal Pak Ustaz Bom. Juma, sedikit Ustaz Juma, tolong terangkan di Islam di mana membun-bun hewan dan yang berkelamin Ada dengan dalam hewan hadis itu di Islam. hadis sahih juga, hadis sahih yang menerangkan bahwa tunjukkan aja Ustaz Juma biar kita berbicara lebih enak begitu ya. Sabar. Tajaman sekali Anda ke Islam. Itulah orang-orang tak berakal itu selalu tajam ke Islam, tapi dia nggak tahu kalau yang disembah itu adalah manusia. Jadi gini, ketika dikatakan bunuh, kenapa bisa dibunuh? Karena kalau ada orang bersetubuh dengan binatang, itu akan menjadi contoh bagi manusia yang lain. Kenapa? Itu tadi, fa'alhamaha, potensi untuk berlaku jahat itu ada pada setiap manusia. Misalnya nih, ada orang menemukan bersetubuh dengan binatang. Itu akan termenset dalam pemikiran. Jangan-jangan itu bisa menjadi habit. Apa itu kebiasaan? Maka orang-orang yang juga punya potensi itu melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena tidak diberikan efek jerah terhadap pelaku pertama. Dikatakan bahwa si fulan menyetubuhi binatang. Akhirnya dia ketagihan. Orang yang lain itu akan berpotensi melakukan hal yang sama. Kenapa? Sama-sama punya potensi untuk melakukan maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, karena itulah kemudian dibunuh. Supaya menjadi contoh kepada yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang lain yang sama. Makanya dalam Islam itu pencuri potong tangan. Kenapa pencuri dipotong tangannya? Supaya ketahuan, ini potong tangan pasti mencuri. Orang lain tidak akan mau mencuri. Kenapa? Karena tidak ingin kehilangan jari tangannya. Ini hikmat yang terjadi dalam hukum atau syariat baik yang datang kepada Nabi Musa maupun yang datang kepada Nabi Muhammad. Nah, berbeda dengan saudara master ini, Mr. Cupu ini, di keyakinannya ya banyak orang menikah dengan babi juga ada. Dan dibiarkan aja. Itu karena memang mereka sudah mematikan akal menuju kepada itu. Itu yang terjadi, saudara Carol. Jadi kalau misalnya dikatakan kenapa binatang itu dibunuh, karena sejatinya
yang dituntut oleh pencipta langit dan bumi untuk beribadah itu hanya manusia, minal jinnati wan nas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah tidak menciptakan kemudian jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi kita dicipta itu Bang untuk beribadah. Adapun yang lain, kita bisa nyanyi, kita bisa tidur, kita bisa bahagia bersama keluarga, tertawa, ke mall dan seterusnya. Itu hanya pelengkap supaya kita tidak bosan beribadah. Sebenarnya kita itu dicipta untuk beribadah tok. Binatang-binatang itu pelengkap dalam prosesi kita beribadah. Yang diberikan perintah untuk beribadah itu kita manusia. Jadi ketika ada kemudian dikatakan bila seorang laki-laki tidur dengan seorang binatang, maka kemudian bunuh. Binatangnya juga dibunuh. Ya iya. Supaya tidak menjadi contoh bagi yang lain. Mana tahu Master Kalam juga bisa nafsu sama yang kan? Kalau ada yang ini bisa jadi kan itu banyak terjadi. Begitu Saudara Carol. Baik, terima kasih. Jadi dua-duanya memang dibun-bun, baik manusia maupun dilecehkannya. Nah, bagaimana Master Kalam? Apakah setuju juga dua-duanya dibun-bun, baik manusianya maupun hewan, atau cukup salah satu yang bersalah saja yang dibun-bun? Oke. Itu kalau yang Anda bawakan itu sebenarnya dalam perjanjian lama ya. Jadi tujuan perjanjian lama itu kan membimbing orang sampai pada datangnya Mesias. Jadi aturan dibuat sedemikian ketat. Ya pada waktu itu memang hukumannya seperti itu. Tapi kalau saya temukan di perjanjian baru, nggak ada yang mengatur itu. Hukum di perjanjian baru hanya dua. Yang pertama, mengasihi sesama manusia dan yang pertama itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Hanya itu hukumnya. Selebihnya itu nanti penghakiman hanya dilakukan oleh Tuhan, bukan lagi oleh manusia. Jadi orang-orang akan dihukum nanti pada kedatangan Yesus yang kedua. Disitulah orang-orang itu akan dihakimi. Tapi saya menariknya tadi, Saudara Juma ini mengatakan bahwa di Islam itu dibunuh ya binatang dan juga manusianya. Padahal saya temukan satu hadis bahwa tidak dikenakan. Pakai data Master Golor. Iya, sebentar. Oke. Nanti saya tampilkan ya. Ini lagi saya ambil nih. Jadi maksud saya di Islam itu yang benar itu nggak ada di bun-bun loh, gitu. Nggak ada di bun-bun. Yang ada dikatakan di hadis yang sahih bahwa itu tidak dikenakan hukum had. Bentar lagi saya tampilkan datanya ya. Jadi Saudara Juma tadi saya nggak tahu apakah dia karena nggak mengerti Islam ataukah dia berusaha menyembunyikan, ya dialah yang tahu, ya kan begitu. Jadi kalau yang saya lihat di Islam, gimana ini? Sabarlah, istighfar dulu saudara-saudara, istighfar ya. Jadi yang saya lihat tadi Saudara Juma ini memang kurang mengerti tentang Al-Qurannya sendiri, makanya dia dari tadi berbicara Alkitab. Tapi itulah ya, kalau di kekristenan memang itu kalau di perjanjian baru tidak dihukum lagi, tidak dibun-bun, tidak ada ditegaskan bahwa itu akan dibun-bun. Seperti itu tidak ditegaskan lagi. Tetapi itu adalah orang yang berdosa karena tidak melakukannya dengan manusia. Karena dengan beristri dua aja di kekristenan tidak ada lagi yang gitu. melecehkan kalau hewan soal atau gimana? Apakah dalam PB memang tidak ada lagi yang melecehkan atau membun-bun binatang lalu tidak perlu ada hukuman atau bagaimana tuh? Sudah bebas katanya kalau Master Kalam. Yang ada cuma kasih lagi. Jadi senjatanya dia bisa selipkan di pantat kambing, pantat kucing, pantat ayam. Itu tadi barusan katakan. Itu tidak berlaku lagi katanya. Nah kalau orang bodoh yang berbicara, orang bahlul, biasanya itu bicara suatu suara yang keluar dari mulutnya itu tidak beda jauh dengan kentut yang keluar dari pantatnya. Islam mengajarkan di hadis riwayat Tirmizi 1455, Abu Daud 4464, Ibnu Majah 2564, apabila ada orang yang bersetubuh dengan hewan maka orang itu harus dibunuh dan juga beserta hewannya. Itu fakta, itu real. Nah, di data yang lain, hadis menceritakan bahwa ketika ada orang bersetubuh dengan hewan itu tidak dihukum. Kenapa? Karena dalam konsepsi Islam, orang yang bersetubuh dengan binatang itu orang gila. Ada nggak hukuman bagi orang gila? Ya nggak ada. Jadi kalau Anda dipiralkan kemudian ada pendeta mengkawinkan manusia dengan babi, berarti maaf itu orang gila. Yang mengkawinkan juga gila, kan gitu ya. Jadi saudara harus banyak belajar.
Kalau di Islam kaidahnya walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya itu mewarisi surga Firdaus. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istrinya. Berarti selain istrinya itu tidak bisa masuk surga. Itu dalil Quran. Makanya kalau berbicara mengenai akidah Islam, saya melihat orang Kristen khususnya Master Cumi ini, itu seperti dia berbicara apa yang keluar dari mulutnya sama persis nilainya dengan apa yang keluar dari pantatnya. Tidak ada nilai bagi umat Islam. Tidak ada nilai. Lalu kemudian ketika dikatakan oleh dia bahwasanya di agama Kristen itu begini, di dalam agama Yesus itu tidak. Hei saudara, Mr. Cumi, ajaran Yesus itu bukannya melemahkan hukum Torah. Justru hukum yang Yesus ajarkan itu adalah ajaran yang jauh lebih berat daripada hukum Torah. Hanya saja kamu itu bukan pengikut Yesus. Bukan, kamu itu pengikut Kristus. Makhluk yang merangkak keluar dari liang kubur. Dan itu bukan Yesus. Kalau Yesus itu kau ikuti, berat. Berat sekali. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu, wahai ahli cumi, Master Cumi, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Itu ajaran Yesus. Tuyul. Ajaran Yesus itu, sabar bang, ajaran Yesus itu semakin berat. Bukan semakin ringan aja dan kasih, yang penting kasih Indomie, pret. Masuk ke gereja nyanyi-nyanyi, masuk ke pret. Ajaran Yesus itu katanya, kalau kau berkata bodoh, berkata jahil kepada saudaramu, maka kau akan masuk ke dalam neraka. Itu ajaran Yesus. Datang kau, oh enggak ini. Ajaran Yesus itu yang penting kasih. Nenekmu kiper, mana bisa. Mengikuti ajaran Yesus itu Anda harus menjadi muslim yang taat. Memandang wanita pun haram hukumnya. Berbicara menggosipin orang haram hukumnya. Itu ajaran Yesus. Lalu itu seenak perut ngomong, seenak dewe. Ajaran Yesus itu enggak ada lagi yang kayak begitu. Ajaran Yesus itu yang penting kasih matamu suwe. Kau itu sekali lagi Mr. Cumi, bukanlah pengikut Yesus. Kau itu pengikut Paulus, penyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Kau harus sadar itu. Makanya kalau berbicara, tolong dinilai dulu. Ini yang keluar dari mulutku ini, apa nilainya sudah lebih bagus dari kentutmu? Gitu saudaraku ya. Jadi kau berpikir dulu baru berbicara, jangan asal ngomong gitu. Ajaran Yesus itu lebih berat dari ajaran ahli Torah, lebih berat daripada ajaran orang Farisi. Ajaran Yesus itu untuk masuk ke dalam surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Torah, orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Baik dari penjelasan yang saya dengarkan tadi, dari Master tadi, dalam PL dua-duanya dibun-bun, baik manusia maupun binatangnya. Kemudian dalam perjanjian baru tidak ada lagi hukum-hukuman lagi katanya tadi dalam penjelasan itu. Tetapi saya melihat faktanya tetap saja hewan itu, binatang itu tetap mengalami penghukuman, pembun-bunan ya. Bahkan tidak dilecehkan, tidak disalahkan, tidak ada salahnya juga, tetap ada pembun-bunan juga untuk mereka. Bagaimana tuh? Ya ini pertanyaan kepada siapa bang? Kepada Master saja. Ya dia nggak berakal, gimana ceritanya? Wah kalau dalam kaidah Islam itu lincah kali. Pas giliran agamanya ditanya, cumi. Jawab itu. Silakan Master Golor, dibuka mute-nya Master Golor. Ya,
Oke, teman-teman ya. Gini. Sebenarnya kalau kita berbicara kekristenan, bukan seperti cara berpikir saudara Juma ini. Saya memaklumi karena dia kan bukan seorang Kristen. Lagi pula dia kan susah untuk memahami sesuatu secara konkret. Jadi memahami Alkitab sebenarnya ya. Yang perlu ditekankan dulu, ini saya mengajari dulu ya teman-teman di sini ya. Itu harus Anda pahami sesuai dengan ide dari teks. Jadi memahami ide dalam teks itu memang diwajibkan sebenarnya dalam segala hal, terutama dalam hal ilmiah. Jadi Anda harus mencoba memahami apa yang ingin disampaikan oleh teks, bukan apa yang ingin Anda sampaikan ke dalam teks. Gitu. Kalau saudara Juma ini kan dari dulu dia kan kebiasaannya kan memang seperti itu, berusaha memasukkan ide-idenya ke dalam teks-teks tersebut. Jadi misalnya teks mengatakan A, dia bernarasi B karena dia memasukkan idenya ke dalam teks, sehingga makna daripada teks tersebut menjadi kabur, menjadi tidak jelas kan begitu. Jadi ini tips yang pertama supaya hari ini teman-teman di sini semua mendapat ilmu gitu loh, bukan hanya mendapat pepesan kosong. Jadi yang pertama dulu coba Anda cerna apa maksud dari teks itu, bukan apa maksud Anda membaca teks begitu loh ya. Jadi saudara Juma ini saya maklum aja, apapun narasinya saya maklum karena dia tidak bisa memahami ide dari teks tersebut. Coba pertanyaan sama Kristenmu ini dijawab, Master Golor. Ini yang bertanya sama Kristen, bukan Bang Zuma. Silakan dijawab. Waduh. Oke. Sebentar, bisa diulang pertanyaannya tadi? Saya nggak kabur. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi ya. Jadi dalam L itu dua-duanya dibun-bun, sudah diterima. Memang manusianya dan binatangnya dibun-bun. Kemudian di PP atau perjanjian baru dua-duanya malah bahkan dikatakan tadi tidak ada penghukuman. Tapi saya melihat fenomena bahwa di PB juga ya sekarang ini tetap saja itu binatangnya tetap dibun-bun juga. Walaupun bahkan tidak punya salah tetap aja dibun-bun. Ya kan? Sebenarnya fakta itu. Oke, saya potong sedikit ya Bang ya. Kalau di PB bukan tidak ada penghukuman. Tadi kan sudah saya katakan kalau di PB itu penghukuman nanti ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah dia berbuat dosa atau tidak, kan begitu. Jadi seseorang yang beriman kepada Yesus sebenarnya dia nggak mungkin lagi berhubungan dengan binatang. Karena dengan dua istri aja dia tidak dibolehkan. Jadi secara logis itu udah pasti kena hukuman. Udah pasti seorang pengikut Yesus nggak mungkin berhubungan dengan binatang, kan begitu. Jadi dengan manusia lain aja nggak boleh dibolehkan dua istri loh. Jadi gimana lagi dia berhubungan dengan binatang, itu secara logis. Nah gitu. Jadi di dalam perjanjian baru bukan tidak ada hukuman, ada hukuman. Tapi yang menghukum bukan manusia. Kalau dalam Islam kan yang hukum itu manusia kan, dibun-bunlah binatang katanya tadi. Padahal yang saya temukan di ayat lain itu tidak dikenakan hukum had. Itu juga sahih juga hadisnya gitu loh. Jadi kalau di kekristenan gitu tadi lah, itu tetap dihukum. Tapi yang menghukum bukan manusia, yang menghukum itu Tuhan. Karena tidak ada manusia yang bisa menghukum manusia yang lainnya. Gitu. Yang menghukum itu ya cuma bisa Tuhan lah. Sesuai dengan yang ada di Alkitab. Begitu, bukan tidak dihukum ya. Jadi saya bukan mengatakan itu tidak dihukum. Itu dihukum, baik. Tetapi yang menghukumnya Tuhan. Gitu. Oke, baik. Saya bisa pahami bahwa memang tidak ada apa kan. Kalau sudah menerima Yesus ya jangan tentu tidak sampai pada melecehkan binatangnya juga. Tetapi faktanya kan sudah tadi saya katakan, saya sudah akui bahwa memang tidak ada hukuman bagi manusia dan juga memang manusianya tidak melakukan itu. Tetapi artinya juga kan hewannya tidak salah kan, tidak yang salah di situ karena manusia sudah tidak melakukannya, hewannya sudah tidak dilecehkan, hewannya juga sudah tidak salah. Tetapi faktanya kan fenomenanya tetap aja kan ada tetap pembun-bunan. Walaupun tidak ada kesalahan, tetap ada kasarnya penghakiman, pembun-bunannya tetap ada. Dan kalau dikatakan nanti ketika Yesus datang baru ada penghakiman, saya tidak melihat itu ada penghakiman nanti menunggu beliau atau Yesus datang, tetapi faktanya sudah efeknya atau ya hukumannya sudah kita terasa juga sekarang, sudah ada sekarang. Walaupun Yesus belum datang, faktanya sudah ada. Kalau sudah itu tetap sudah
kalau saya berbuat salah ya efeknya bukan hanya yang berbuat salah, malah yang mendapatkan efek tertentu ya, bukan hanya efek langsung Tuhan yang hukum, tapi efeknya ya efek kausalitas banyak lah, efek kausalitasnya. Dan ini kan dalam arti tertentu juga suatu bentuk hukuman juga, walau bukan secara langsung dari Tuhan. Saudara Carol minta izin. Jadi saudara Mr. Cumi ini berbicara sama seperti kentut yang keluar dari pantatnya, nggak ada nilai kalau dia berbicara. Anda mengatakan di Kristen ini bla 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 bla. Yesus, sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan jika engkau tidak lebih sempurna, tidak lebih baik, tidak lebih benar dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga, titik. Terkait dengan persinahan, baik itu dengan manusia, baik itu dengan binatang, Yesus memberikan ketetapan yang sangat-sangat berat. Matius 5 itu loh, kitab Anda sendiri Anda nggak paham. Anda mengerti apa yang tertulis, tapi bangsa membikinnya matamu suwe. Yesus sendiri yang menerangkan, aku berkata kepadamu, jangan berzina. Sebagaimana firman yang mengatakan jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah pasti bagimu, jika satu dari anggota tubuhmu itu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Maka apa yang terjadi? Matamu dicongkel. Apalagi sampai menyetubuhi binatang, tuyul. Orang memandang saja, kata Yesus, memandang wanita itu, dan kau menginginkan di dalam hatimu, matamu kudu ditusuk masuk, biar matamu itu suwe, asal kau tahu. Itu ajaran Yesus. Jadi jika engkau ingin masuk surga, kata Yesus, memandang perempuan, mata lu kudu dicongkel, tuyul. Makanya saya katakan kau itu bukan pengikut Yesus. Kenapa? Karena kau tidak buta. Sedangkan setiap hari kau telan liur melihat wanita. Kau itu cuma mengatasnamakan Yesus Kristen, itu pengikut Kristus. Iya betul, kalau itu Kristen Kristus. Kristus yang mana? Kalau Kristen itu pengikut Yesus, sudah banyak mata yang tercongkel, sudah banyak tangan kalian itu buntung. Tapi karena kalian bukan pengikut Yesus anak Maria, kalian punya mata masih utuh. Meskipun setiap saat jangankan melihat memandang wanita, berzina pun itu kerjaanmu. Yesus sendiri mengatakan, aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa hidup yang lebih baik itu? Kalau di dalam perjanjian lama ada perintah jangan berzina, itu belum apa-apa, kata Yesus. Hidup yang lebih baik, hidup yang lebih benar, menjadi syarat masuk surga adalah setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jungkil matamu. Kamu sudah lakukan itu? Hah? Pernah nggak kau memandang wanita dan kau bernafsu melihatnya? Pernah. Dicungkil nggak matamu? Enggak. Berarti lu bukan pengikut Yesus. Berarti lu nggak bisa masuk surga. Makanya di Islam itu dikatakan la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Artinya kita tidak boleh memandang wanita dengan nafsu, karena itu sudah termasuk zina mata. Lebih Islam, ajaran Yesus itu lebih ke Islam. Lawang kamu di dalam Galatia 3 nggak ada lagi perempuan, nggak ada lagi laki-laki, laki-laki perempuan sama semua boleh, semua halal. Jadi saudara Mister, kau harus tahu, kata Yesus itu tidak gampang. Untuk menjadi pengikutnya syaratnya sangat berat. Jangan kau pikir, oh di Kristen itu, di ajaran Yesus itu nggak ada lagi ajaran kasih pret matamu suwe. Yesusnya mengatakan, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Kalau ahli Taurat diperintah jangan berzina, ajaranku bukan itu saja, tetapi setiap manusia yang memandang wanita dan menginginkan dalam hatinya, maka matanya harus dicungkil.
Matamu sudah dicungkil belum? Belum. Kau pernah nggak melihat wanita dan kau jatuh cinta dan kau suka, kau bernafsu? Pernah bang. Bahkan setiap hari kau nonton bokep kan? Kata Yesus, matamu itu sebenarnya sudah habis. Matamu dua-duanya udah dicungkil, mata kakimu udah dicungkil, bahkan mata pencarianmu harus dihilangkan. Itu ajaran Yesus. Jika mau masuk surga, jangan seenak perut kau mengatakan, enggak, yang penting kasih. Matamu suwe. Yesus yang mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik. Jadi kalau kamu melakukan satu tindakan yang mendekati perempuan, kau bernafsu, kau lihat kambing kau bernafsu, sampai kau menyetubuhi kambing, kau harus dibunuh. Minimal tanganmu itu dipotong, ucokmu itu harus dihilangkan, biji sekarmu itu harus diganti dengan balon. Jangan berzina. Tetapi aku, Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Nanti saya katakan Kristen itu pengikut Yesus. Nanti saya percaya kalau Kristen itu adalah penghuni surga. Kalau setiap saya berjalan dan melihat orang ibadah di gereja, begitu bubar gereja yang keluar orang buta matanya semua pakai tongkat. Kenapa? Karena kita melihat banyak orang yang di gereja pakai rok pendek, pakai celana pendek dan pahanya mulus meskipun sedikit agak berbulu, dan mata laki-lakinya pasti jelalata melihat. Maka kata Yesus, cungkil. Saya katakan kalau saya sudah menemukan jemaat gereja keluar pada pakai tongkat karena matanya dicungkil, baru saya katakan, nah ini baru pengikut Yesus. Paham sampai sini? Anak bau, bagaimana mau paham? Mau pengikut Paulus. Oke, silakan Jamil Ali. Ya, silakan Mr. Kanar. Ya. Ini saudara cuma ini memang agak lain sih ya. Kalau saya bisa bilang agak lain. Jadi cara memahami Alkitabnya agak lain. Dan dia tidak bisa memahami apa yang orang katakan. Kan saya katakan kan, mengambil dua istri aja itu sudah salah dalam Kristen, apalagi mengawini binatang. Cuma di dalam Kristen itu hukumannya bukan dari manusia, tetapi lebih pada nanti pada hari penghakiman, bahwa manusia itu akan mendapat. Cungkillah matamu, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu itu dicampakkan. Itu apa? Kalau perintah cungkil mata itu apa maksudnya? Saudara Juma, biasa terangkan di situ. Yang itu yang cungkil mata itu maksudnya apa? Oke. Jadi ucapan Yesus itu kan tercantum dalam, kalau nggak salah ya, Matius 5 ya, Matius 5 ayat 29 sampai 30 kan begitu. Jadi itu perintah cungkil mata itu maksudnya apa? Mata rohani. Ya sabar. Enggak perlu. Mata rohani. Tadi di situ tidak dimaksudkan secara harafiah. Jadi kalau saya masalah generasi. Jadi maksudnya cungkil mata rohani. Ini Juma, kamu mau nggak saya ajari? Itu maksudnya mata rohani atau gimana? Cungkil rohani. Makanya dengarkan dulu saya ngomong. Ya, saya bertanya, di situ tidak boleh diartikan secara harafiah. Jadi maksudmu apa? Maksudmu apa? Jadi begini. Apa? Itu perintah mencungkil itu maksudnya apa? Dimaksudkan di situ untuk menekankan pentingnya menjauhi dosa. Iya, kalau ada orang memandang wanita dan menginginkan di dalam hatinya, menurut Yesus diapain matanya? Melihat. Menurut Yesus ketika ada laki-laki memandang wanita, jangan kau bicara sendiri. Menurut Yesus, kalau memandang wanita dan menginginkan wanita itu, bernafsu dia memandang wanita itu, menurut Yesus matanya diapain? Disiram air ketuban kuda? Masa? Tidak begitu dalilnya. Mencungkil ya. Terus kenapa? Maksud kamu berarti dicungkil, beneran dicungkil kan? Oh ya, berarti maksud kamu itu dicungkil beneran. Iya, jadi menurut kamu apa? Oke, biar saya terangkan kalau kamu tanya. Menurut kamu saya, apa? Jadi di situ itu kan mata itu melambangkan sarana untuk melihat
hal-hal yang memicu hawa nafsu di situ kan. Terus Gitu. kalau ada Jadi orang keserakahan laki-laki atau menurut Yesus kesalahan. jangan bersinah, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang bersinah ketika ia memandang wanita dan menginginkan dalam hatinya, maka matanya diapain? Matanya diapain menurut Yesus? Matanya diapain? Disiram cat, disiram tinta cumi. Masa Yesusnya perintahkan cungkil. Makanya aku bilang kalian itu bukan pengikut. Hei, kau itu bukan pengikut Yesus. Yesus itu mengajarkan hal berat. Bukan seenak perutmu. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat. Pret, matamu suwe. Yesus mengajarkan jika matamu mengajarkan engkau memandang wanita dan engkau menginginkan dalam hatimu, maka cungkil biji mata kau itu, cungkil. Makanya saya katakan kalau Kristen itu pengikut Yesus, maka setiap hari kita akan melihat orang dipapa pakai tongkat keluar dari gereja. Ajaran Yesus itu berat. Berat sekali ajaran Yesus itu. Dan itu menjadi syarat untuk masuk surga. Sesungguhnya jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada hidup keberagamaan ahli Taurat, orang Farisi, maka engkau tidak akan bisa masuk surga. Makanya ajaran Yesus itu hilang sudah. Tak ada lagi ajaran Yesus itu. Yang ada ajaran Paulus. Yang kau anut itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus yang kau anut, kau udah pakai tongkat, matamu itu dua-duanya udah dicungkil. Kalau biji matamu itu 100, sudah 100 biji matamu dicungkil. Karena tiap hari kau nonton wanita-wanita yang berselebaran kesana kemari, baik di HP-mu juga ada. Itu ajaran Yesus. Jadi kalian itu bukan pengikutnya. Paham? Masih mau bilang, itu mata rohani, itu kan tidak bisa dipahami. Masolang generasi. Ajaran Yesus lagi-lagi ingin dihancurkan. Ini Paulus Junior. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, cungkil. Jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkillah. Dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kau harus mencontoh saudara Sutejo. Karena dia makan makanan haram milik tetangga, giginya dicabut. Dia cabut semua giginya mengikuti perintah Yesus. Masa dia makan ngomong yang pasar-pasar sekali-sekali mangganya tetangga jatuh, diambilnya tanpa izin. Wah, ketagihan dilempar. Namanya pendakwah Sutejo merasa malu dan ingin hidup seperti yang diajarkan Yesus. Maka Sutejo mencabut giginya satu-satu. Coba. Itu baru pengikut Yesus. Nah, kamu melihat perempuan, kamu mengingini, malah sampai kepada tingkat berzina, matamu masih utuh, bukan pengikut. Contoh si Tejo ini, ya kan, mulutnya sudah metik, dia nggak pakai gigi lagi. Oke, silakan Anda terangkan bagaimana hidup kekal menurut Yesus syarat menjadi penghuni surga yang agamanya lebih benar daripada ahli Taurat itu seperti apa terkait dengan berzina ini? Coba, ayo. Ya di mana-mana itu ya orang kalau beragama itu ya pasti melakukan apa yang diperintahkan, itu sudah pasti. Nah, terus kenapa Kristen tidak ada yang cungkil mata kalau kalian pengikut Yesus? Ya tidak mungkin, perintah itu dalam arti perintah itu kan yang berkenan. Kalau masalah hal-hal cungkil mencungkil itu kan ya tidak dewasa, tidak relevan lah itu. Lo berarti Yesus salah. Yesus kamu disalah-salahin sama Sutejo padahal mulutnya udah metik loh, nggak pakai gigi lagi dia. Orang ngono bang, orang ngono. Saenake dhewe kan jelewet dos, udah jelas-jelas dikatakan cungkil. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, apa kata Yesus? Cungkil. Bukan dibelikan kacamata riben, tapi dicungkil. Dicungkil. Masa koyo ngono, saenake dhewe. Yesus mengatakan apa? Kutanya dulu saudara. Kata Yesus, kalau memandang wanita dan menginginkan wanita tersebut dalam hati,
Solusinya apa menurut Yesus jika hidup yang lebih benar dari ahli Taurat? Mata diapain? Mata diapain? Katanya percaya Yesus, katanya pengikut Yesus. Mana buktinya? Mana? Bukti ini kan Yesus itu diakui sebagai Tuhan. Tidak ada Yesus diakui sebagai Tuhan untuk masuk surga. Justru diakui sebagai Rasul. Yohanes 17 nomor 3 baru bisa masuk surga. Kata Yesus, jika aku berkata kepadamu, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Yesus, syarat hidup lebih baik agamanya daripada ahli Taurat, memandang wanita dan menginginkan wanita itu sudah bersinah. Solusinya untuk mata apa? Menurut Yesus, untuk masuk surga. Ya, untuk Mata dia masuk apain? surga itu kalau matanya yang salah ya harus memang betul harus dicungkil mulanya itu. Dicungkil. Jangan sampai salah. Dicungkil. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah seluruh Kristen di dunia ini itu tidak pernah memandang wanita dengan nafsu? Jawab dengan jujur. Oh, yang beriman tidak, tapi yang tidak yang beriman Bang. yang Cara beriman memandangnya kan yang beriman tidak. Betapa banyak kasus pendeta pastor kemudian, aduh, kita dengarkan mereka melakukan sesuatu tindakan yang melanggar yang tadi, tapi mereka tidak dicongkel matanya. Kenapa? Karena mereka bukan pengikut Yesus. Coba tunjukkan di data Dukcapil, ya, statistik setiap tahun tingkat perceraian di Kristen itu akibat persinahan itu melonjak. Tunjukkan satu orang Kristen yang dicungkil matanya gara-gara bersinah. Ada enggak? Tidak ada. Kenapa? Karena kalian bukan pengikut Yesus. Syarat masuk surga menurut Yesus kalau lihat perempuan dengan nafsu, mata diapain? Bang Tejo? dicungkil itu. Dicungkil. Jangan sampai. Dicungkil. Pertanyaan saya kepada saudara Sutejo, dulu waktu pertama kali ketemu dengan calon istri, bernafsu nggak, tertarik nggak melihatnya? Bu, nafsu dengan tertarik beda loh, harus bisa. Enggak, sekarang tertarik, kata Yesus, kau mengingini, kau menginginkan di dalam hatimu. Pertanyaan saya, ketika kau melihat wanitamu, istrimu yang sekarang, kau mengingini enggak dalam hatimu? Cinta dengan nafsu itu beda. Dalilnya jelas. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, maka dia telah bersinah dalam hatinya. Pertanyaan saya, apakah Anda cuma meraba-raba tanpa melihat calon bini? Dengan cinta, Bang. Ya, urusanmu. Mana ada orang menginginkan kalau bukan karena cinta? Pertanyaan saya, apakah ente menilai calon bini ente dengan mata atau langsung meraba-raba? Oh, ini agak lancip, ini sedikit-sedikit agak-agak panjang lonjong gini. Anda hanya meraba-raba atau melalui pandangan? Ya melalui pandangan, cuma mata Anda tercungkil nggak? Anda cungkil nggak mata Anda? Tapi kan tidak ada nafsu untuk membuat. Sekarang pertanyaannya bukan nafsu atau tidak nafsu, menginginkan. Anda menginginkan dia jadi istri Anda? Nah, kalau menginginkan itu disahkan. Sekarang mata Anda cungkil nggak? Ya tidak, karena tidak. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Makanya di Islam itu ada yang disebut ta'aruf. Ta'aruf aja. Jangan sampai kamu memandangnya nafsu, ta'aruf aja. Itu lebih kena ajaran Yesus. Lalu kamu mengatakan, kamu melihat wanitamu, ya nafsu enggak? Ya nafsu. Enggak mungkin kau menikahi istrimu kalau kau tidak nafsu. Oleh karena itu, matamu gimana? Kamu malah cabut gigi. Harusnya matamu yang kau cabut, bukan gigimu, kawan. Mana Bang Zuma ini tuh bukan nafsu, itu cinta, Bang. Oh, cinta. Kalau tidak nafsu tak ada malam pertama, Cak Ayu. Tapi, saudara, kalau tidak ada nafsu, tidak ada malam pertama.
Itu karena nafsu. Maka kasih sayang. Kasih sayang lagi berubah lagi. Kasih sayang. Dalilnya memang berat ajaran Yesus itu. Makanya saya katakan kalian itu bukan pengikutnya. Kalian itu pengikut Paulus. Ajaran Yesus itu berat. Ajaran Yesus itu sama seperti ajaran Kristen. La taqrabuz zina. Haram hukumnya pacaran. Tidak bisa. Di Islam itu jelas itu. Tapi di Islam tak ada perintah cungkil mata. Yang ada Yesus. Kalau di Islam itu bertobat. Nah kalau di kalian cungkil mata. Sekarang untuk menjadi pengikut Yesus, ketika hati menginginkan seorang wanita, kata Yesus, colok matamu, colok. Colok. Kalau saudara Sutejo agak segan tuh colok mata, izinkan saya colok. Mau nggak saya bantu colok matanya? Makanya saya katakan saudaraku, kalian itu bukan pengikutnya. Kalau saya melihat di gereja pada pakai tongkat semua keluar, baru katakan, wah ini pengikut Yesus yang benar. Ini penganut agama yang lebih benar daripada ahli Taurat. Tapi faktanya habis 1 kantong bahkan 2 kilo liur kau telan ketika kau masuk di tempatmu. Kenapa? Rata-rata wanitanya itu pakai rok pendek. Sampai-sampai gigi ikut tertelan. Lihat anak gadisnya orang pura-pura duduk di belakang. Saya Tejo maju di depan dong. Enggak bang, biar aku di belakang aja Pak Pendeta. Ngapain? Menjaga jangan sampai ada yang bikin kacau. Padahal lirik paha. Suatu ketika dia melihat paha doang, dia lihat. Begitu dia sudah hampir 1 jam dalam tempat ibadah, dia tidak perhatikan mukanya. Begitu balik ternyata bom-bom. Pahanya yang dilihat putih. Ternyata bom-bom pakai wig biru. Itulah celakanya. Jadi saya katakan kepada saudara, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Syarat untuk menjadi penghuni surga apa? Beragama. Yang kedua, agamanya harus lebih baik, lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Apakah Kristen mempraktekkan? Nehi-nehi merica ketum berjahe. Tidak. Begitu kawan. Berat ajaran Yesus itu. Tidak seenak perut. Oh kami ini pengikut Yesus. Salah. Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Nah kalau pengikut Kristus, hati-hati. Karena Yesus mengatakan Kristus palsu. Ada Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Nah sekarang untuk membuktikan Kristen yang ada di Indonesia ini pengikut Yesus atau bukan, lihat tempat ibadahnya. Banyak nggak orang buta di situ? Nggak ada orang buta di sana. Sesuci itukah orang Kristen sampai mereka tidak pernah memandang wanita dan menginginkan dalam hatinya? Semunafik itukah bang? Bukankah gigi sudah habis gara-gara telan liur lihat wanita? Sampai kaki mata nggak dicungkil. Berarti kalian bukan pengikut Yesus. Sederhana kok itu kawan. Oke, sekira begitu Saudara Tejo. Nanti besok hari atau hari Senin depan Anda bisa kirim video atau foto Anda dan tuliskan di Bang Suma, mataku udah kucungkil. Nah, baru saya katakan Sutejo adalah pengikut Yesus. Masuk akal belas zaman gila. Lah, kok nggak masuk akal belas? Dalil Matius 5 nomor 20 sampai nomor 35. Anda baca tuh. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, sesungguhnya kau tidak akan masuk surga. Nah, ada firman berkata jangan berzina. Tetapi aku Yesus bukan hanya berzina doang, bahkan memandang wanita dan menginginkan di dalam hati kalian, itu wajib hukumnya matamu dicungkil. Tuh, itu ajaran Yesus. Tuh kalau tidak lebih waktu itu bang. Kalau di hukum Taurat itu orang-orang Yahudi kan tidak percaya dengan adanya Yesus sebagai nabi atau sebagai Tuhan. Nah sekarang Anda percaya? Yesus itu mengakui bahwa Yesus dan Tuhan itu adalah satu. Nggak ada urusan dengan itu. Itu lari ke Athena lagi kita itu. Athena, Krishna dan Brahma itu adalah satu. Itu lari ke Athena lagi kita. Jangan ke situ dulu. Ajaran Yesus dulu, jangan Anda sepelekan ajaran Yesus itu. Anda kalau ingin menjadi pengikut Kristus, mata Anda dulu yang dicungkil.
Ya ora iso maca terusan, kok iso ya dilarang karo pemerintah lek ngono kuwi. Piye? Ajaran Yesusnya yang mana lebih taat Anda kepada Yesus atau kepada pemerintah? Ya kepada dua-duanya toh. Oh, pada dua-duanya, wah, gitu. Gitu, Mas. Apa yang menjadi ajaran pemerintah, ketaatan itu juga ketaatan dari Mana ada, kan pemerintah justru memberikan undang-undang agar setiap pemeluk agama menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Ente udah jalankan nggak cungkil mata? ya itu penyesatan kalau begitu. Berarti Anda menuduh Yesus penyesatan. Wah, oke dan. Yesus kok dibilang penyesat itu, Mas. Ente yang bukan pengikutnya. Makanya ente tidak taat kepada Yesus, malah Yesus bilang penyesat. Cungkil sebelah aja, Bas. Enggak, Bang Zuma yang kurang memahami. Aku pula yang kurang memahami. Anda dikagetkan. Kenapa? Ajaran Yesus itu memang berat. Makanya Nabi Muhammad datang kemudian menjelaskan, menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Itu ajaran Yesus. Nabi Muhammad yang menjelaskan itu. Dan memang betul. Tapi dalam kondisi tertentu, jika engkau ingin masuk surga, kata Yesus, wajib hukumnya engkau hidup lebih benar daripada ahli Taurat. Bukan hanya sekedar jangan berzina, jangan memandang wanita dan mengingini dalam hatinya. Berat itu, Bang. Aku gak bisa jadi pengikut Yesus. Berat itu. Nah itu, jangan Anda mengatakan Yesusnya penyesat. Jangan. Jangan. Suaranya seperti itu. Ya, kok nggak mungkin? Itu persyaratan masuk surga menurut Yesus ketika memandang wanita, mata diapain menurut Yesus? Ya kalau memang meta menyesatkan, lebih baik dia tidak punya mata. Lebih parah, lebih baik kali nggak. Wah, mata. Orang diminta cungkil aja nggak mau, ini nggak mau punya mata, dada aja. Inilah kalau sudah kepepet kayak gitu. Yesus menjelaskan, jika engkau ingin hidup masuk surga, syaratnya hidup keberagamaanmu itu harus lebih benar. Nah, kalau dalam Torah jangan berzina. Kalau hidup yang lebih benar dari itu apa? Jangan kau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu. Kapan kau memandang dan mengingini dalam hatimu, matamu diapain? Tapi kan saya tidak memandang wanita dan mengingini. Aduh, munafiknya. Lawang pantat waria aja kamu suka lihatnya. Pantat waria aja kau suka memandangnya. Mubasir, boros sekali bahasamu. Sutejo yang pantat kambing aja lihat nafsu melihatnya. Ada laki-laki tidak nafsu lihat wanita, ini penyakit. Saya melihat ujung jari wanita aja aku nafsu loh, Bang. Saking indahnya wanita itu. Saking wanita. Imanmu lemah berarti. Oh, justru karena banyak ujian, kata Paulus, Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Makanya setiap kali saya melihat wanita, yang ada dalam hati saya itu astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah ya Karim. Lindungi hamba ini dari maksiat ya Allah. Akhirnya saya menghindarkan diri dari Solo. Kamu memandang wanita malah nolan liur ikut giginya tertelan, gimana ceritanya? Ajaran Yesusnya kan jelas tuh. Ajaran Yesusnya, bila mana engkau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, matamu diapain? Ya, siram kecap, mana ada? Tapi ini tidak mengingini. Pakai kacamata riben, mana ada? Di Skapang. Matamu diapain menurut Yesus? Kalau kamu memandang wanita dan menginginkan di dalam hatimu, matamu diapain menurut Yesus? Kalau mau masuk surga, mata diapain? Disalahkan. Mata diapain kalau mau masuk surga menurut Yesus? Mata diapain? Disalahkan. Setuju. Inilah bukti kalau saudara bukan pengikut Yesus. Kata Tuhan nih, saudara. Ternyata di mana-mana pengikut Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Anda percaya nggak kepada Yesus?
Percaya loh. Kalau Anda memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, menurut Yesus matamu diapain? Ya dicungkil kalau. Pintar sekali. Pintar sekali. Sekarang sejak Anda dewasa, dengarkan saudaraku Sutejo. Sejak Anda dewasa sampai sekarang, pernah nggak Anda memandang wanita dan Anda menginginkan dalam hati Anda? Pernah istri dijadikan istri. Selain istri. Ya cuma seperti mandang orang di pasar. Dasar homreng. Kalau kamu tidak bernafsu dan tidak menginginkan di dalam hatimu ketika engkau memandang wanita, berarti kamu itu LGBT. LGBT ternyata sukanya ke wanita, selain wanita. Kami umat Islam ketika memandang wanita pasti ada rasa kagum, tertarik, pingin sebagai seorang laki-laki, pingin gitu loh. Solusinya apa bagi kami? Istighfar, astagfirullahaladzim. Solusi lah, kalau kamu solusinya, kalau kau pengikut Yesus, mata diapain? Mata diapain? Kalau mau jadi pengikut Yesus, mata diapain? Berat itu bang. Jadi jangan pernah mengaku pengikut Yesus. Berat. Pengikut Paulus ya, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus Kristus, dia telah membatalkan segala perintah yang ada dalam hukum Torah dan segala apa yang perintah yang ada di dalamnya. Itu. Nah, menjadi pengikut Paulus, Galatia 5 nomor 1. Kamu sudah dibebaskan. Kamu tidak lagi diatur. Kamu sudah dimerdekakan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Itu. Kenapa kalian bebas? Tidak mengikuti ajaran yang Yesus katakan. Jika kamu mengambil barang orang, penggallah tanganmu. Tuh, kenapa kalian masih utuh tangannya sementara kalian selalu mengambil barang orang? Misalnya, karena kalian bukan pengikut Yesus. Kalian pengikut Paulus yang membebaskan segala aturan main. Kalian bukan lagi hamba Tuhan, kata Yesus, kata Paulus, tapi kalian adalah anak Tuhan, bahkan pewaris surga. Pengikut Paulus podo ae, sementing duwe agama, duwe perilaku sing apik. Wah, wong edan. Iki mah wong edan. Ya timbangane ora duwe agama loh. Loh, Yesus sendiri mengatakan hidup keagamaan harus lebih baik, lebih benar dari ahli Torah. Gimana? Jadi pengikut Paulus itu lebih baik karena dia adalah saksi daripada Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesusnya mengatakan kalau kamu memandang wanita, matamu dicungkil. Kalau Paulus enggak lagi kan? Ya lek memandang toh enggak apa-apa, Bang. Wah, memandang toh, lu pikir kamu enggak punya otak? Udah rusak berarti otakmu memandang wanita yang seksi, tapi kamu hanya seperti memandang seekor kambing. Wah, munafik. Wanita itu kalau dipandang betul-betul lah menggugurkan segala tasbih, menggugurkan segala zikir. Kalau kau normal, tapi kalau kau tidak normal, ya emang tidak. Kenapa Adam jatuh? Bukan iblis, bukan iblis. Bukan iblis yang menjatuhkan Adam. Yang menjatuhkan Adam adalah istrinya. Karena wanita itu makhluk terindah yang dicipta oleh Allah. Itulah wanita yang suaranya aja bisa membuat kita hancur lebur tanpa iman. Gerakan jemari-jemarinya aja wanita itu bisa membuat dompet kosong, asal kau tahu. Itu kalau kau normal. Tapi kalau kau tidak normal, kau mengatakan aku memandangnya biasa-biasa saja, pret. Kau harus periksa diri itu. Orang pulang kerja capek-capek disapa sama wanita. Ayah, kerja apa hari ini di kantor? Langsung kuat bang, langsung otot menegang semua, keras badan ini jadinya. Kalau kamu memandang wanita tak ada naluri seperti itu, hati-hati, lu udah mulai impoten berarti. Udah kena penyakit ejakulasi dini ente ini. Bang,
Makanya wanita itu harus dijaga baik-baik. Wanita itu harus dibungkus rapi. Wanita itu derajatnya itu sama wanita dengan laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Udah mulai terbuka Sutejo ini. Aduh, ternyata sama wanita dengan laki-laki di matanya. Ya Allah ya Karim. Masuk ulang generasi. Betul-betul lah. Waduh. Memandang laki-laki dan memandang perempuan katanya sama. Tejo. Pantaslah kemudian gigimu habis karena sering kemasukan benda tumpul. Aduh. Zaman kuwi lo sering dijaduk-jaduk. Benda tumpul selalu nabrak gigi makanya habis gigi lo. Aduh, biasanya benda lunak harusnya kalau laki-laki. Ini benda tumpul habis gigi ditabrak. Ternyata kamu mempersamakan memandang laki-laki dengan wanita itu sama aja. Ya Allah. Pantasan bini lu lari, Tejo. Apa nemen kepian sing di apik-apik meng awake dhewe tok. Iku wis dadi umum itu. Mana itu? Aduh. Jadi saya simpulkan Saudara Tejo, nanti kami umat Islam percaya kalau Kristen itu pengikut Yesus, kalau kalian ke gereja itu sudah pakai tongkat, dipapas sama anak istri gitu. Jadi berbaris. Kalau di gereja itu sudah mulai ada rel atau ada khusus jalan untuk orang buta, baru wah ini pengikut Yesus ini. Benar-benar mereka ini adalah pengikut agama yang lebih benar dari Torah. Kenapa? Tuh banyak orang yang selingkuh, matanya dicungkil gara-gara mereka memandang wanita lain selain istri mereka dengan nafsu. Itu buktinya mereka adalah orang-orang taat. Jadi kalau di gereja itu sudah penuh dengan orang-orang buta yang dicungkil matanya kiri kanan, itu baru kami katakan, oh ini pengikut Yesus ini. Tapi kalau hanya petantang-petenteng turun dari mobil gaya-gayaan berjalan dengan melenggak, habis itu nyanyi tepuk tangan gepret. Pengikut apaan? Pengikut apaan? Sampai tai lalat dari pendetanya, dia punya tai lalat di ucoknya pendeta pun ditahu, tapi matanya nggak dicungkil. Nah, berarti bukan pengikut. Bukan pengikut. Intinya, andaikan saja Kristen itu adalah pengikut Yesus, maka orang yang murtad dari Islam ke Kristen adalah orang yang siap matanya dicungkil. Lu kenapa murtad? Gue mau mata gue dicungkil bang. Kenapa? Aku selalu tertarik dengan wanita. Makanya kalau jadi pengikut Yesus, mata kita dicungkil. Makanya aku murtad biar mataku ini nggak ada. Justru murtad karena wanita. Matanya nggak dicungkil. Piye mas. Dengan wanita, dikejar cuma wanita, terus yang lain dong. Hidup kekal. Ini sederhana aja, makanya untuk menjadi pengikut Yesus itu berat, aku bilang. Tidak gampang, hanya gara-gara dibaptis dalam nama Yesus, oh jadi pengikut. Bukan begitu kata Yesus. Hidup keberagamaan itu harus lebih baik, lebih benar dari ahli Torah. Solusinya cuma di Islam, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Hanya itu. Gak ada yang lain. La ikraha fiddin, tanda paksaan. Kenapa? Karena di Islam itu udah jelas. Kalau Anda kemudian melihat wanita, itu zina mata. Anda mendengarkan orang menggosip cerita-cerita, itu zina kuping, telinga. Gak boleh. La taqrabu zina, jangan kau mendekati hal-hal seperti itu. Dilarang. Solusinya kalau sampai jatuh pada keadaan itu apa? Bertobat. Itu solusinya. Nah, kalau di ajaran Yesus berat. Cungkil. Cungkilnya jurus memasukkan telunjuk kepada mata. Ketepak, nggak masuk. Keluar. Buta. Ada nggak yang buta gara-gara dicungkil matanya? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka ini bukan pengikut. Begitu sudah Tejo. Cobalah dalami lagi tuh Matius 5 tuh. Wes karepmu bang karepmu sing penting sampean seneng. Makanya Yesus itu mengatakan apa kepada kalian?
Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa bisa demikian? Iya, karena kalian bukan pengikut. Pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami dulunya membuat pakai namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus coba? Banyalah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus tuh. Kenapa kalian hanya menggunakan namanya, tapi kalian tidak menjalankan ajarannya? Kalau kalian mengajarkan ajarannya, maka kalian baik pendetanya, pastornya, yang khotbah maupun yang mendengarkan khotbah orang buta semua. Kenapa pendeta Tejo hari ini tidak ke gereja, Bu? Maaf, tadi malam dia kedapatan ngintip bini orang lagi mandi. Terus matanya dicungkil. Dia lagi di rumah sakit. Nah, itu baru pengikut Kristus Yesus. Mana Sutejo, kenapa enggak ke gereja, Bu? Kami kan butuh bimbingan hari ini. Oh, dia lagi di rumah sakit. Kenapa? Dihantam bentungan sama bininya. Ngapain? Dia selingkuh. Kenapa matanya nggak dicungkil? Karena bukan pengikut. Begitu, Saudara Sutejo. Nanti besok ke gereja tanyakan, Pak, Bang Suma bilang, menurut Yesus kita tidak bisa masuk surga kalau kita tidak dicungkil semua matanya ini. Kenapa? Samping kiri kanan saya ini orang pakai paha semua kelihatan. Dan liur saya udah kering nih, telan terus. Ini gimana nih wanita-wanita kiri kanan ini? Suruh keluar dulu. Aku terganggu, aku nggak bisa melihat. Suruh keluar, suruh pakai sarung dulu. Pakai mukena dulu dia. Tutup aurat semua baru masuk ke sini. Karena kalau tidak, si Ucok marah terus ini, Pak Pendeta. Mata saya bisa dicungkil ini, kata Bang Suma. Kata Pak Pendeta, ada-ada aja kau Sutejo. Saya pun suka, saya semangat ini karena ada paha di depan. Kalau nggak ada, cuma lihat kumismu yang 13 lembar itu, mana aku semangat khotbah. Biarkan aja. Tapi Bang Suma bilang, Pak Pendeta, mata harus dicungkil. Itu dulu, sekarang nggak lagi. Ngawur. Kok ngawur dalil? Ada dalil. Gak pas gue. Tadi saudara sendiri mengatakan, menurut Yesus ketika memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, mata diapain menurut Yesus? Artinya yang salah mata ya harus mata itu kalau lebih baik daripada menyesatkan, lebih baik dicil. Nah, kalau memandang wanita dan mengingini wanita itu dalam hati, mata diapain? Kan cuma melihat, tidak mengingini, ya itu tidak apa-apa. Nah, sekarang apakah semua Kristen ketika memandang wanita tidak mengingini? Ya betul, karena orang-orang beriman. Setan alas, kampret. Pagi Zuma. Pagi. Ini kita ketemu lagi yang ke-7 kali nih. Oh, saya lupa. 6 kali kita berdiskusi. Kamu nggak sanggup menjawab pertanyaan saya, kamu kick saya. Lupa karena terlalu banyak pasien yang saya hadapi 24 jam itu pasien saya banyak. Saya tidak tahu Anda pasien yang mana. Anda juga saya tidak ada daftar namanya siapa gitu. Kita diskusi yang pertama di depan 3.000 orang. Kita mau debat tentang konsep ketuhanan. Oh iya. Kamu nggak sanggup. Oh iya. Ya, terus yang kedua, saya bertanya kenapa kamu kick saya. Kamu berkata karena saya belum punya ilmu. Oke, sekarang ini pertemuan yang ke-7 kali. Ya, sampai dihitung. Kira-kira kalau kita diskusi lagi, apakah kamu akan kick saya lagi? Tergantung abangku. Kalau yang lawan saya kemudian datang itu mengaku hebat, tapi ternyata dia hanya berbicara seperti kentut, pasti di-kick. Saya nggak pernah ngaku saya hebat. Bukan seperti Anda yang berkuar-kuar untuk menentang semua pendeta se-Indonesia. Katanya tadi saya nggak sanggup kan gitu sampai nge-kick gitu kan. Saya juga nggak tahu karena waktu itu berarti ada gangguan saya nggak pernah mengatakan something ada gangguan berarti ada gangguan antara apa yang keluar dari mulut Anda itu tidak sinkron dengan isi kepala gitu. Biasanya begitu.
Oke, yang kita terakhir, ini aja, nggak usah curhat aja bang. Angkat tema bro, terkait dengan konsep ketuhanan bisa. Oke. Bisa. Oke. Menurut kamu, gini ya Suma ya. Iya. Di dunia ini ada jutaan Tuhan. Dan yang pasti Tuhan yang benar itu hanya ada satu Tuhan yang benar. Iya, betul sekali. Oke. Makanya saya ulang lagi nih. Kita bicara di luar Kristen dan Islam dulu. Oke. Karena boleh. Kristen dan Islam datang itu setelah tahun Masehi ini. Ya. Menurut kamu, Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Loh, tadi katanya keluar dari Islam dan Kristen, gimana ini? Iya. Artinya, ini kan di luar Islam dan Kristen ini. Ya, Ini menurut kamu. Anda mau rujukan Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Supaya kita bisa ikuti, oh ini Tuhan yang benar. Karena di dunia ini ada jutaan Tuhan. Rujukan Tuhan yang benar itu disembah oleh siapa? Bisa kita mulai? Oke, silakan kamu jawab. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara mengenai Tuhan, Islam diajarkan kemudian melalui ajaran Saya kan bilang, jangan bicara di luar Islam dan Kristen. Ya, saya harus berbicara berdasarkan itu. Kan Anda bertanya. Anggap saja Islam dan Kristen ini belum ada. Tunggu dulu. Anda nah, ini tanda-tanda kamu mau kick saya nih, karena ini diulangi lagi ini. Saya sudah bilang. Ini kan Anda berbicara di mengenai luar konsep Kristen Tuhan dan Islam. Menurut kamu, betul sekali, betul. Berarti Anda sebenarnya nggak paham bahasa Indonesia nih. Saya kan mau membahas tentang konsep ketuhanan. Oke, tetapi jangan pakai Al-Quran. Saya juga nggak akan pakai Alkitab ya. Oke. Ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi di luar Islam, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang mereka sembah itu adalah pencipta alam semesta yang tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan manusia. Itu Tuhan, tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhan yang disembah oleh di luar Islam, yaitu orang-orang Yahudi. Oke? Orang Yahudi menyembah laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan apapun. Bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu, saudaraku. Nah, sekarang Anda menuhankan siapa di luar Kristen? Oke, baik. Jadi hari ini kok saya lihat otakmu cerdas ya, mulai terbuka nih ya. Karena kemarin-kemarin ini masih di pembahasan yang sama, Anda tidak bicarakan ini. Oke? Mungkin karena saya sudah pernah kasih clue-nya. Jadi Anda juga mulai terbuka nih. Baik, berarti saya sepakat dengan Anda hari ini. Jangan sepakat. Anda harus menunjukkan Tuhan Anda dulu. Jangan sepakat ikut-ikutan saya. Gimana sih? Karena teman-teman, kita barusan mendengarkan dia ikut-ikutan kan, teman-teman. Dia mulai ikut-ikutan dia. Padahal sembahan dia adalah makhluk yang keluar dari kuburan yang diperkenalkan oleh orang-orang Athena. Ya, jadi gak enak. Mulai dia ikut-ikutan dengan nada sombongnya. Sebentar mas bro. Sekarang Anda jelaskan dulu konsep ketuhanan saudara yang Anda sembah itu di luar agama Islam, di luar agama Kristen. Ayo. Oke. Ikut-ikutan wah. Gimana? Jadi karena ini juga yang saya sampaikan kepada Anda waktu kita terakhir kali diskusi, sehingga kamu kick saya. Sudah narasikan aja Dom, konsep ketuhanan versi Anda itu apa? Yang mana? Tuhanmu yang mana? Jangan di-mute. Oke, baik. Saya langsung aja straight to the point ya. Ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya ikut-ikutan. Ya. Saya kan bilang. Dan ini kita akan temukan bahwa Anda tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Anda tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Stop. Karena Kristen itu datang dari Yahudi.
Yesus itu lahir dari Yahudi, Kristen datang dari Yahudi. Tuhan Diam. Sekarang Anda mengakui Tuhan yang kalau kamu sembah Tuhannya Abraham, Musa. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan nabimu. Sekarang kita bahas lanjutan level 2-nya. Oke. Level 2. Sekarang kamu menyebut Abraham, Ishak dan Yakub. Level 2 dulu. Sekarang saya lagi. Kita naik level kan? Mereka bukan asalnya dari Arab. Membuktikan bahwa kamu telah mencontek dan memang kamu telah mencontek apa yang saya sampaikan. Abraham Yahudi. Diam. Sekarang kita naik level nih. Kita diskusi, memberikan edukasi kepada yang lain. Bukan kalah menang. Ya, Oke, kenapa Anda diam. Anda diam. Dari tadi kamu bicara, Klunya saya sudah belum kita bicara, dapatkan. kamu sudah potong. Klunya kita sudah dapatkan. Klunya sudah kita dapatkan. Klunya sudah kok kita kamu dapatkan. sendiri yang bicara terus? Tuhan itu yang saya kita belum sembah, bernarasi ini loh. yang kita sembah Saya adalah belum Tuhan bernarasi yang loh. diperkenalkan oleh Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Oke, udah sepakat kita di situ. Mari kita Nggak usah membuang validasi. waktu. Sekarang Apakah kita naik Kristen level. yang Sekarang menyembah kita naik Tuhannya level. Abraham, Ishak dan Yakub atau Islam? Oke, kamu lanjut. Saya ikut. Diam. Kalau otak cuman secuil, diam. Sekarang kita naik level. Oke, saya ikuti permainanmu. Naik level sekarang. Al-Quran menjelaskan, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan diajarkan kemudian apa yang kami sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tolong kau tunjukkan dalil di mana tertulis Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah anak Maria. Silakan. Dari cara narasimu saja, saya bisa membuktikan di depan ada seribuan orang ini. Kamu nggak paham tentang sejarah, ya? Sejarah tentang Yesus itu datangnya kapan? Kamu tidak. Ini tidak berbicara mengenai sejarah. Ini bercerita tentang konsep ketuhanan level kedua. Kamu bertanya Abraham, sesuai dengan level keduanya. Menyembah anak Maria. Kau tunjukkan kepada saya Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Yesus. Mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Cepat. Ternyata tidak perlu melanjutkan diskusi dengan Suma karena dia nggak paham. Lah, coba Anda bicara Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Kamu menyebut anak Maria. Apakah Maria sudah melahirkan Yesus sebelum Abraham dan Ishak dan Yakub? Makanya kamu ini hanya congol aja gede. Wa Ishak wa Yaqub wal sementara Quran sendiri berkata bahwa jalur kenabian itu dari Abraham, Ishak dan Yakub. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu ternyata modalnya cuma ini hanya wa nahnu lahu muslimun berkoar-koar tapi nggak paham sejarah. Wa in amanu malu-maluin aja kamu ini cuma Islam. Amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna. Ini membuktikan kamu ini nggak sekolah. Benar kata orang. Paham saja. Makanya ilmumu itu hanya Allah. Sementara Abraham, Ishak dan Yakub gak kenal Allah. Allah itu kitab saya. Kau tidak bisa bantah. Kitab saya menuliskan begitu. Allah baru datang abad ke-7 diperkenalkan Muhammad. Kau tunjukkan di mana Abraham, bertemu dengan Allah aja melalui. Tunjukkan di dalam kitabmu, klaim di dalam kitabmu. Kapan Kalau Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus, dalilnya di mana? Dalilnya di mana Abraham, Ishak, Yakub, Musa menyembah Yesus, itu dalilnya di mana? Oke. Fasayakfikuhumullah
wa huwas Udah bisa bicara saya? samiul alim. La nufarriqu baina Lihat teman-teman Kristen, inilah wa nahnu kemampuannya lahu Zuma. muslimun. Di roomnya Islam sendiri, mereka hanya bisa mute-mute kita Am Kristen. kuntum syuhada ishadara Yaqub. Bagaimana kita bisa lanjutkan diskusi? Sejarah aja dia nggak paham. Libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa Kasihan sekali kamu Zuma. Saya pikir kamu ini orang Ibrahim wa hebat. Ismail wa Ternyata Ishaqa di ilaha wahida wa nahnu lahu pertemuan ke-7 ini juga muslimun. ternyata kamu masih sama Ini aja. Al-Quran saya menjelaskan umat Islam menyembah Kita kepada ini hakikat bicara, yang sudah sepakat disembah bicara di oleh luar Islam dan Abraham, Kristen. Ismail, Isa, Yakub. Sekarang tolong tunjukkan Ternyata klaim di Anda nggak kitab paham bahasa saudara. Indonesia. Klaim di kitab saudara kalau Abraham, Isa, Yakub menyembah Yesus itu dalilnya di mana? Oke, saya udah bicara. Ya, silakan tunjukkan Silakan, dalil. jawab, Indom. Ini level Tunjukkan 2, di ini mana. level 2. Baik, Ya, Bang Zuma yang ya. terhormat. Tunjukkan di mana Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak manusia, gitu aja. Silakan Yesus. jawab. Jangan, nanti kita dikasih kejadian 18, jangan. Mereka ini orang licik, jangan. Di mana ditulis dalam kitabmu, Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah Yesus. Yesus Oke, sudah baik. pernah turun, diam dulu. Yesus sudah pernah turun ke bumi. Tunjukkan pengakuan Yesus kalau dia adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Ya, baik. Jadi, saudara yang terkasih, saya berpikir bahwa saya bisa mendapat insight-insight dari diskusi ini. Tapi tidak masalah, saya ikuti permainannya Zuma ya. Dia menuntut di mana Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah Yesus. Sementara kita pahami bahwa sejarah kelahiran Yesus, kedatangan Yesus itu, secara kemanusiaan dia baru datang di abad pertama itu. Tuhan baru, udah bubar. Ternyata Tuhan Nah, baru. lihat coba, Tuhan baru, belum Yesus dijelaskan itu. juga. Ternyata Dia konsep sudah ketuhanan mulai yang ada di dalam tantrum dia. ajaran lu, ternyata Yesus Lalu itu Tuhan bagaimana? baru. Saya bisa menjelaskan. Ternyata sembahan Kristen bukan Sementara sembahannya Tuhanmu baru Abraham. diperkenalkan Udah. abad ke-7 lebih baru yang mana? Sudah. Allahmu Sudah. baru diperkenalkan Sudah, abad teman-teman. ke-7 lebih baru yang mana? Sudah teman-teman, kita sudah mendengarkan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub tidak Lebih menyembah baru Yesus yang mana? karena Yesus Allah itu abad Tuhan ke-7 baru. atau Yesus yang diperkenalkan abad pertama? Am kuntum syuhada Nah, is hadara Yaqub coba. al-maut. Lebih baru Is yang mana? qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Inilah orang Ibrahim ilmu wa Ismail pesantren. wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Muhammad datang di Makanya abad jangan ke-7 andalkan sekolah menerima pesantren, ajaran bro. pada abad Beginilah ke-7. hasilnya. Tapi Tuhannya tidak ada dikatakan bahwa Tuhan baru. Lah Anda mengakui barusan Yesus itu nanti ada di abad pertama. Berarti Anda Kamu sudah paham gugur. nggak bahwa kelahiran Yesus itu baru abad Anda pertama? sudah gugur. Sementara Yesus berkata bahwa aku Anda telah sudah ada sebelum gugur. Abraham jadi. Anda Aku sudah ada gugur. sebelum Abraham jadi. Anda gugur Nah. mengajarkan Nah, bahwa coba. Yesus itu Tuhan. Udah Ayo. selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman bisa ganti Ternyata kuburan? teman-teman Islam ini Kuburkan mengikuti orang ilmunya ini, tak Zuma. ada ilmu, kirain berisi. Oke, Ternyata kamu, nggak saya tunggu sanggup. kamu di room saya. Ternyata Nggak perlu kamu. Tuhannya Yohanes Tuhan 8 ayat baru. 58. Saya tunggu kamu di room saya nggak akan perlu kamu. Tuhannya Aku sudah Tuhan ada. baru. Tuhan yang baru dibikin di Athena abad keempat. Tuhan yang dilantik untuk menggantikan dewa Sorry, Islam. Aku sudah ada. Kalau kalian ini mengikuti ilmunya Zuma ini, makanya kalian semakin dalam tersesat. wajah yang 8 ayat lain. 58. Makanya Yesus katakan bahwa orang-orang Farisi itu berusaha untuk menutupi jalan orang masuk surga. Yang baik. Sementara mereka sendiri nggak masuk surga. Inilah ilmu yang dipakai. Dengan nada yang tertata baik. Jangan Cuma kita semua Cuma menangis berusaha sambil menutupi jalan umat Islam karena masuk surga. terlambat. Karena dia sendiri nggak masuk surga. Pertobatan itu hanya orang yang masih hidup. Telah sudah mati.
Bahkan Yesus diakui Tuhan. Coba bayangkan baru aja, yang Kristen hanya datang 2 saja di dikeroyok 7 Islam. abad Nggak sanggup mereka mute-mute. Kasihan Segini kelasmu semua. Berkoar-koar nantang seluruh pendeta se-Indonesia. Tuhan 7 kali kamu bertemu saya. Segini aja. Gantian. di abad keempat. Segini baru aja kemampuan dilantik diskusimu jadi semua. Tuhan. Gantian Kingdom. Saya minta dalil di mana Yesus mengajarkan Kapan lulusan kalau pesantren dia dia begini? adalah sembahan Abraham. Di mana Yesus mengajarkan itu? Kamu nggak malu semua? Lulusan pesantren, satpam kau. Nah? Mama. Gimana otak seorang satpam bisa mendidik umat Islam di Indonesia sedunia? Itu jelas bahwa Abraham menyembah Yeshua. Itu ada dibantu sama temannya tuh. Coba itu ada dalilnya tuh ternyata. Kingdom, kau lebih kalah dari Nathan. Nathan lebih hebat. Ketika saya tanya mana dalilnya Abraham menyembah Yesus, dia ada dalil. Kamu nggak ada, Kingdom. Saya belum menjelaskan. Oh ya sudah, kau jelaskan. Saya baru silakan. memperkenalkan Coba sejarah kau kedatangan Yesus tunjukkan kapan secara di kemanusiaan. mana Abraham Kamu menyembah sudah anak Maria. Silakan. tantrum. Kamu sudah kepanasan. Di mana 7 dalilnya kali kita mau Abraham bahas konsep menyembah? ketuhanan, kau kepanasan dengan saya, Zuma. Di mana 7 kali. Abraham menyembah Sempurna. anak Maria? Sempurna tantrummu. Kepanasanmu sempurna 7 kali. Dari tadi dia cuma nyerang pribadi, teman-teman. Yang saya tanya, di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Suaramu mulai gemetaran, Suma. Suaramu mulai gemetaran. Kasihan kali lah. Teman-teman, Gitu orang kau. kalau udah Kau mau debat sudah konsep ketuhanan dengan kami Kristen. berdarah-darah, dia berdarah-darah. Sementara Tuhanmu baru Kingdom. berdarah-darah otaknya. Nggak bisa menjawab pertanyaan. Tuhanmu baru diperkenalkan abad ke-7. Kau mau debat konsep ketuhanan dengan Kristen. Ya sudah Kingdom, jawab Kingdom. Jawab, mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Mana dalilnya? Coba jawab Kingdom. Kalau memang Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, coba jawab. tunjukkan. Saya nggak perlu masuk ke Di mana? dalil. Saya baru masuk ke sejarah. Abraham itu menyembah Yesus. Dalil dulu. Di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria itu dalilnya? di mana? Memvalidasi satu kebenaran, kita lihat dari sejarahnya dulu. Dalil. Ini belum masuk ke poinnya. Dalil, mana Inti. dalil? Inti diskusi kita ini, saya belum masuk loh. Dalilnya mana? Baru bicara tentang Abraham data, menyembah fakta sejarah. anak Maria, dalilnya di mana? Dalil. Parah Islam ini. Pantasan dijuluki otak di bawah gorila. Ya, mana dalilnya? Karena ilmu. Dalilnya kalau Anda cuma mau memaki-maki ya. Ini masuk bukan dengan memaki-maki, tetapi fakta ini kebotolanmu. dalilnya mana? Abraham Saya menyembah baru anak Maria. masuk sejarah saja. Dalilnya mana? Kamu sudah Dalil. tantrum. Saya Dalilnya baru masuk mana? sejarah saja. Dalil. Kau sudah kelimpungan. Dalil. Kenapa? Kita minta Karena satu kamu dalil, tidak akan bisa malah ingin membantah membodohi sejarah. di sini. Saya minta dalil. Kamu bukan tidak bisa sejarah membantah buatan Barat. Bukan sejarah Barat yang ingin kita bahas di sini. Ini dalil. Di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Mana dalilnya? Oke, saya tanya Anda. Bertanya, Maria itu hidup teman-teman. kapan? Bertanya teman-teman. Maria bertanya. itu hidup kapan? Bertanya dia teman-teman. Lah. Bertanya. Saya Kamu bertanya ini yang mendalilkan sebagaimana anak Maria. Saya Saya membahas tanya, dalil tentang Maria Tuhan itu hadirnya saya. kapan? Hidupnya Saya di zaman membahas apa? tentang Tuhan saya. Kapan dia lahir? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Mendalilkan sesuatu Ismail itu wa punya tanggung Ishaq. jawab Suma. Saya sudah menjelaskan kami Apa beriman penjelasanmu? kepada Allah. Saya bilang jangan Beriman kepada Allah, kepada Saya apa bilang yang jangan mengambil disembah dari kitab. oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Itu dalil. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Mana dalilnya? Silakan jawab. Lah bagaimana saya ini mau masuk ke poinnya? Baru saya mau bahas sejarah Saya aja. minta dalil. Dia Sebagaimana nuntut saya yang menunjukkan dalil. sekarang kamu bilang di mana Abraham, Ishak dan Yakub menyembah anak Maria. Iya, Kapan itu Maria ada?
Ya justru Lalu karena kapan itulah Tuhanmu nggak Maria lolos. melahirkan anaknya? Hah? Coba. Karena pada saat Abraham menyembah Tuhan, anaknya Maria belum ada. Jangankan anaknya Maria aja belum ada. Itu Makanya supaya kamu bisa konsep paham. ketuhananmu Ini itu ya, gugur. kamu mencomot Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Anda Masalah tidak generasi. memahami apa yang tertulis di kitab-kitab para nabi. Malah Bahwa dia berkata, nubuatan tentang kedatangan Maria- Mesias itu, Maria itu sudah hadir disampaikan kapan? bukan hanya 1-2 Maria nabi. itu kapan Tetapi ada? Dengan kata lain, Anda ingin mengatakan Abraham tidak menyembah Yesus karena jangankan Yesus ibunya aja belum ada. Oke, Bang Nathan, layani dulu si Suma gila ini karena memang otak satpamnya ilmu pesantren. Jadi kita baru mau bahas tentang Keok dia teman-teman. Aduh sakitnya hatinya. lihat yang sakit siapa? Suaramu lagi bergemetaran. loh. Sakit hatinya dia. Suaramu mau lagi gemetaran. Al-Quran menjelaskan. Karena kamu nggak sanggup 7 kali. Kamu nggak sanggup. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Jelas dalilnya. Sekarang saya minta dalil yang sama. Di mana Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub menyembah anak Maria? Apa jawabanmu? Maria memang kapan ada Bang Suma? Belum ada saat itu Bang Suma. Pada saat Abraham ada, Maria belum ada Bang Suma. Jadi kalau Maria saja tidak ada, apalagi anaknya, kucluk. Mana perlawananmu nggak ada? Katanya ini pertemuan 7 kali. Maksudnya 7 kali Oke. kepala lu dikencingin. Udah bisa belum saya bicara? Dari tadi kamu ini Kita kasih kamu nyerocos kesempatan aja. dari tadi. Nggak kasih loh. kesempatan untuk saya Tolong menjelaskan. tunjukkan dalil di mana Abraham menyembah anak Maria. Silakan. Oke, baik, saya jawab ya. Abraham, Ishak, Yakub dan para nabi tidak menyembah anak Maria karena Inna Sebentar lillahi dulu. wa inna ilaihi rajiun. Abraham, Ishak dan Mereka Yakub menyembah tidak itu Tuhan. Diam. ya, yang mereka menyembah itu Tuhan. Diam. Kau duduk cantik. Nih tak ajarin. Kusuapin. Saya suapin. Anda sudah Anak Maria. menjawab. Anda sudah menjawab. Oke? Lah, Abraham, Ismail, Ishak, Yakub tidak menyembah anak Maria. Sedangkan Anda menyembah anak Maria. Nah, sama nggak sembahan Abraham dengan sembahanmu? Ya tidak sama. Masalah generasi. Sembahannya saudara Kingdom, anak Maria. Sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jangankan menyembahnya, mengenalnya aja kagak. Sakit nggak Kingdom? Jantungmu pindah nggak ke kanan? Meledak nggak empeduhmu tuh? Meledak. modal ilmu pesantren memang begini aja. Mau Nggak sombong kasih lagi. kesempatan orang menjelaskan. Sekarang Anda Bagaimana sudah orang mengakui. bisa dapat insight-insight Anda dari diskusi mengakui. ini? Kalau Anda saya baru mengakui. bicara, terus kamu Anda langsung cut, kamu mengakui. langsung mirroring. Anda sudah Ya, mengakui. ilmu mirroring ini yang kalian pakai. Anda sudah Jadi mengakui. murid Anda sudah mengakui, Anda sudah menjabarkan, Anda sudah menjelaskan. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub tidak menyembah anak Maria. Selesai. Naik level kita. Anda sudah 2-0 nih, naik level sekarang. Pertanyaan saya, apakah Allah yang kami sembah menyembah kepada Allah atau menyembah kepada Tuhan yang lain? Versus apakah Yesus yang kau sembah menyembah kepada hakikat yang lain? Ini level 3. Tadi kamu tidak ada dalil. Sekarang kamu sudah mengakui Abraham tidak menyembah kepada anak Maria. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang disembah oleh umat Islam masih menyembah kepada hakikat yang lain? Atau Yesus yang kau sembah masih menyembah kepada hakikat yang lain? Dengan kata lain, kau menyembah ciptaan Tuhan yang justru bertuhan. Gimana, berani? Oke lagi. Oke apa maksudnya ini? Oke, ini kamu yang pegang kendali ya di roomnya Kucang ini ya untuk mute ya. Anda merasa pintar tadi, katanya berdiskusi sampai 7 kali. Saya ngajarin kamu berdiskusi dengan tujuan edukasi.
Anda sudah 2-0 nih. Apa yang edukasi dari diskusi ini? Kamu mute-mute saya Edukasinya belum menjawab adalah apa-apa. Edukasinya adalah Anda mengakui bahwa orang-orang Yahudi dalam hal ini bapak para nabi Abraham tidak menyembah sembahanmu Yesus. Titik. Dah. Sekarang kita kembalikan ke level 3. Apakah sembahan umat Kamu Islam? paham nggak? Saya baru mengatakan bahwa mereka tidak menyembah anak manusia dalam arti kemanusiaannya Yesus. Tetapi Yesus kau itu, ingin lari kemana? Kau ingin lari ke Athena Romawi Yesus kan? itu sudah ada sebelum Kamu ingin Abraham lari jadi, ke kata Roma Alkitab. Yunani. Kamu ingin Yaitu menjelaskan Yeshua konsep HaMashiach. Romawi Yunani. Yeshua HaMashiach itu siapa? Itu konsep Yeshua HaMashiach itu imanmu. adalah Yesus. Mereka Itu konsep mengimani imanmu. Itu Yeshua konsep HaMashiach yang akan datang, imanmu. Itu konsep yang diberi imanmu. nama Yesus Bukan Kristus. konsep Abraham. Jadi bukan karena kemanusiaannya yang mereka sembah. Abraham. Bukan konsep Abraham. Bukan. Tetapi itu Yesus konsep itu adalah Yunani Tuhan. Romawi. Efesus 2 nomor 6. Makanya saya bilang kamu ini nggak paham Dewa sejarah. Romawi yang turun ke Kamu bumi nggak paham menjadi sejarah manusia. karena modalmu ilmu pesantren. Agnostosteos itu siapa? Coba, ku uji dulu. Kau paham enggak agnostosteos itu siapa? Apa sih orang satpam lulusan pesantren mau mengajarkan Kristen? Agnostosteos itu siapa? Ku tanya dulu. Kau. Kalau kau paham tentang dalil agamamu, agnostosteos itu siapa? Kalau mau diskusi yang benar jangan mute-mute Juma. Agnostosteos itu siapa? Aduh. Capek sendiri dengan kebodohannya teman-teman. Ketapak. Berbicara tapi tidak berakal. Ini capek sendiri dia. Agnostosteos itu siapa? Oh, ngetik dia sekarang ngetik. Oh, agnostosteos, dewa yang tidak dikenal. Coba, agnostosteos itu udah dapat di Google, udah dapat. Kamu tahu ketika Paulus itu berjalan-jalan di Athena dan dia menemukan, nah kamu lihat ya orang-orang Athena ini saja paham bahwa ada Tuhan yang tidak dikenal, sehingga yang mereka ketika sembah mereka selama ini menyembah patung-patung. Itu Tetapi Tuhan di situ atau ada dewa? satu tubuh yang Itu- menuliskan bahwa itu kepada Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal. Itu Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal inilah yang diperkenalkan Itu oleh Tuhan. Rasul Paulus. Itu Tuhan Siapa atau itu dewa? Allah yang tidak dikenal Bicara oleh sendiri orang-orang dia. Yunani? Bicara sendiri dia. Yaitu Allah yang disembah oleh Paulus. Siapa Orang itu? Yunani Yeshua tidak HaMashiach. mengenal Tuhan. Siapa itu Yeshua Orang HaMashiach? Yunani hanya Yeshua mengenal dewa. HaMashiach itu adalah Yesus Bicara Kristus. sendiri dia, bicara sendiri. Orang Yunani itu, Dek, tidak mengenal Orang Tuhan. Yunani saja masih waras otaknya. Mereka sadar Orang bahwa ada Yunani Allah itu lain. tidak mengenal Tuhan, Adek. Nah, Allah Orang lain ini Yunani yang mereka itu, tidak kenal inilah yang diperkenalkan Yunani oleh itu, Paulus. Adek, orang Yunani Sementara itu tidak Nabi mengenal Tuhan. Bicara sendiri kau ya, udah mulai gila kau ya. Bicara Nabi sendiri kau palsu kan. itu datang mengajarkan Tuhan yang lain yang tidak disembah oleh Abraham, Ishak dan dia. Yakub, yaitu Bicara Tuhan sendiri. kotak hitam. Bicara sendiri dia, teman-teman. Bicara sendiri. Ini Orang Nabi palsu. Yunani. Saya tanya dulu samamu. Orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Orang Yunani itu mengenal agnostos. Kala modal congor. Orang Yunani itu mengenal akontas atau mengenal teos? Mana yang betul? Mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Cobalah diskusi itu pakai ilmu, jangan emosi, jangan berambisi menang, santai aja. Tapi yang berilmu. Orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Itu dulu. Sehingga Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal. Oke, baik. Ya. Kata Tuhan ini juga berasal dari bahasa Sanskerta. Yang artinya juga namanya dewa.
Dewa itu sama dengan Tuhan. Nah, sekarang ketika Adopsi kata Tuhan ini dari bahasa Sanskerta. dengar. Makanya di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang Yunani. Dengarkan saya, please, dengarkan saya. Jangan kau bicara sendiri. Ini bukan Kristen kau hadapi. Ini adalah orang yang paham Bible. Jembak modal congor. Oke, sekarang orang Yunani itu ketika berbicara theos, yang mereka kenal itu sembahan nenek moyang mereka atau sembahan orang Yahudi ketika berbicara theos? Jawab. Ketika orang Yunani berbicara theos, apakah dalam benak mereka Tuhannya Yahudi atau Tuhan atau dewa sembahan nenek moyang mereka? Jawab. Oke, saya jawab ya, tapi jangan di-mute ya. Oke, semua umat manusia di seluruh saya ini baru bicara. Terus kamu sudah mulai tantrum. Saya bertanya semua manusia di dunia ini punya Tuhan masing-masing. Mereka menyembah Tuhan mereka masing-masing. Oke? Dengarkan saya, pertanyaan. Jangan hanya Athena. Arab juga menyembah Tuhannya, yaitu batu kotak hitam. Pertanyaannya bukan ke situ. Pertanyaan saya, orang Athena ketika berbicara mengenai theos, kenapa lari kemana-mana ente? Ketika orang Athena berbicara tentang theos, dalam pikiran konsep agama, itu larinya ke dewa mereka atau larinya ke Tuhan Yahudi? Jawab. Orang Yunani menyembah dewa mereka. Tuhan mereka. Pintar sekali. Arab juga menyembah Tuhan mereka. Siapa Tuhan pintar Arab? Yaitu pintar sekali. Berarti orang Athena ketika Paulus datang mengajar kepada mereka, mereka pahami mengajarkan dewa mereka bernama Yesus Kristus atau mengajarkan Tuhan Yahudi bernama Yesus Kristus? Jawab. Semua ini. Kamu sudah sedikit lagi waras nih. Dia bicara 10.000 kata, saya baru satu kata, dia mute. Kamu sedikit lagi waras. Anda sudah mengakui, saya cuma butuh poinnya. Suaranya gemetaran tadi. Anda sudah suaranya mengakui gemetaran, ketakutan dia, makanya dia gak sanggup menjawab pertanyaan saya. Saya baru mau menjelaskan dia baru mau menjelaskan adalah sembahan nenek moyang mereka. Pertanyaan saya, ketika Paulus datang mengajarkan dewa bernama Yesus, dalam pikiran mereka, dewa Yesus ini adalah Tuhannya Yahudi, atau dewa Yesus ini adalah dewa mereka sendiri yang diperkenalkan oleh Paulus? Jawab. Tidak ada kerjaan, karena dia tidak mengerti. Jawab dulu. Dewa Yesus ini dipahami oleh orang Athena adalah Tuhannya Yahudi, atau dewa Yesus ini adalah dewa mereka yang nuzul ke bumi, yang diperkenalkan kemudian Paulus dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Oke, jadi gini ya Bang Suma yang terhormat ya. Paulus memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yunani, bahkan bukan hanya orang Yunani saja, tetapi sampai ke Arab. Melebar lagi. Dan nama Yesus itu diperkenalkan kepada semua umat manusia. Bukan hanya kepada orang-orang Yunani. Orang Athena, jangan ke Arab. Orang Athena dulu. Orang Athena ketika Paulus ajarkan tentang dewa Yesus, apakah mereka kemudian memahami dewa Yesus itu Tuhannya Yahudi atau Tuhan mereka sendiri, dewa mereka sendiri yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus? Jawab. Oke, jadi ketika Paulus memperkenalkan Yesus, Yesus adalah Tuhan untuk semua umat manusia. Bukan Tuhan atas Yahudi. Tidak ada tetapi itu, Tuhan tidak ada. atas seluruh umat manusia. Paulus sendiri. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Makanya Paulus katakan kepada mereka, inilah dengar. Kau harus banyak belajar dari saya. Paulus ketika datang ke Athena, apa kata Paulus? Ketika dikatakan begini, dengar saya. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan sesuatu selain apa yang diajarkan oleh Paulus. Paulus pergi berdiri di Areopagos. Makanya pantas Yesus berkata kepada orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu beribadah kepada dewa-dewa.
kepada Kamu ini dewa-dewa. rajanya munafik Zuma. Bahwa dalam segala Kamu hal ini kamu rajanya sangat penipu. beribadah kepada Nggak berguna dewa-dewa. diskusi sama satpam. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Tuh, kepada dewa yang tidak dikenal. Mereka menyembah dewa yang tidak dikenal itu Tuhannya Yahudi atau dewa-dewa nenek moyang mereka? Dewa moyang mereka. Maka Paulus mengatakan, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Yesus ini diberitakan oleh Paulus sebagai pemberitaan tentang apa? Tentang dewa yang tidak dikenal, yang mereka tuliskan di dalam kuil mereka, agnostos theos, yang disembah oleh mereka selama ini yang mereka tidak kenal. Permasalahannya sekarang adalah saudara-saudara Kristen harus paham bahwa orang Athena sebelum Paulus datang kepada Athena, mereka sudah menyembah kepada apa? Kepada dewa. Nah, Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka sembah itu dalam nama Yesus. Oke ya, teman-teman ya. Dia hari ini babak belur 3-0. Nanti muncul lagi dia. Saya jujur saya tidak kenal beliau. Saya nggak pernah merasa pernah diskusi. Tapi dia mengaku sudah 7 kali. Dan ternyata sangat berkelas. Artinya artinya berkelas di kelasnya dia. Apa yang kusampaikan di beberapa kali pertemuan itu sampai diingat kali, sampai dia menghitung pertemuan. Nah sekarang ini pasti semakin menguatkan ingatannya bahwa dia untuk ke-8 kalinya itu kemudian KO menghadapi apologet Islam. Nanti datang lagi, aku sudah ke-9 kalinya ini sekarang KO lagi, gitu aja terus.